Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily, analisa teknikal saham sebanyak 20 saham. 20 saham ini merupakan request dari teman-teman di grup WA saya untuk diulas analisa teknikalnya pada video kali ini. Teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung di grup WA saya. Link grup WA ada di deskripsi video. Jika ingin bergabung silakan klik linknya. Oke, langsung saja kita mulai analisanya untuk 20 saham hari ini yang bisa kita pantau untuk di tanggal 27 Agustus 2021. Yuk gas. Oke teman-teman, sebelum saya mengulas analisa teknikal 20 saham, request dari teman-teman di grup WA saya ingin mengulas analisa teknikal dari IHSG. IHSG hari ini closing di angka 6058 ya. Kembali lagi masuk ke rank sideways sebelumnya ya. Kembali lagi ke area 6054 hingga 6144. Sempat di breakdown ya, support ini sempat di breakdown, MA90 pun sempat di breakdown hingga ke angka 6032 hari ini, tapi mampu kembali lagi masuk ke dalam area 6054 hingga 6144. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya ada indikasi akan dead cross ya, ada indikasi akan mengalami dead cross. Kemungkinan besok jika mengalami breakdown kembali dari 6054, maka ada potensi untuk ini sempat ternyata belum sempat ditutup ya, belum sempat ditutup gapnya ya. Kemungkinan besok jika mengalami breakdown lagi dari EMA 90, maka ada potensi IHSG akan menutup gap yang terbentuk sebelumnya, yaitu di 6030 ya. Dan jika menutup gap ini kemungkinan besok ada indikasi akan menyentuh area atau garis resistance trendline sebelumnya, yaitu garis putih putus-putus ini ya. Kemungkinan besok akan menyentuh ini jika mengalami breakdown dari EMA 90, yaitu jika mengalami breakdown dari 6049. Tetapi jika tidak mengalami breakdown, kemungkinan area pergerakannya masih di area kotak putih ini, yaitu di kisaran 6054 hingga 6144. Oke, saya rasa cukup untuk IHSG. Selanjutnya yaitu saya akan mengulas 20 saham yang mana saham-saham ini merupakan request dari teman-teman di grup WA saya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup WA saya, silakan bergabung ya. Link deskripsinya, link WA-nya ada di video deskripsi ini ya. Jika yang berkenan bergabung silakan, kita bisa diskusi bersama-sama dengan yang lainnya. Oke, saham selanjutnya yaitu saham INDY. INDY hari ini closing di angka 1345. Closing di angka 1345. Masih di bawah EMA 21 dan EMA 90. EMA 21 yaitu warna biru dan EMA 90 yaitu warna oranye ya. Selama tidak closing breakdown dari 1310, menurut saya pergerakan INDY akan berada di rank 1320 hingga 1360 ya. Selama tidak breakdown dari 1310, akan indikasinya bagus jika mengalami breakout dari resistance trendline garis kuning ini untuk INDY. Kemudian dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual dan hari ini pun kenaikannya disertai dengan volume naik namun tidak melejit ya, volume pembeliannya tidak terlalu signifikan. Tetapi jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mulai jenuh jual, maka menurut saya selama tidak breakdown dari 1310 ada potensi untuk up kira-kira ke EMA 21 hingga ke EMA 90
ya untuk INDY. Selanjutnya yaitu saham Antam, ANTM. Saham Antam hari ini closing di angka 2270. Jika dilihat dari strukturnya, Antam masih mengalami sideways ya, menurut saya masih mengalami sideways di rank berapa ini? 2100 hingga 2670 ya. Masih mengalami di area situ. Jika dilihat dari struktur kecilnya, Antam ini berpotensi membentuk head and shoulder ya, berpotensi ya, belum pasti. Berpotensi membentuk pola head and shoulders. Ini jika saya gambarkan seperti ini di struktur kecilnya. Dan harga pun masih di bawah EMA 21 dan EMA 90. Jika dilihat EMA 21 telah memotong garis EMA 90, yaitu terjadi dead cross. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya belum terjadi dead cross ya. Belum terjadi dead cross, dan penurunan hari ini harganya tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Selama masih berada di resistance trendline kecilnya ini ya, Antam mungkin masih akan berkutat di area 2270 hingga 2340 untuk Antam. Namun jika Antam ini mampu breakout dari EMA 21 dan EMA 90, saya rasa itu adalah indikasi yang baik. Tetapi jika mengalami breakdown dari resistance support trendline ini, support maksud saya ini, maka ada potensi turun terdekatnya yaitu di 2110 untuk Antam, seperti itu menurut saya. Oke, selanjutnya yaitu saham BNGA. BNGA yaitu Bank SIM Niaga. Hari ini closing di angka 1020. Saya sudah pernah ulas BNGA ini, saya lupa di part berapa ya. Saya lupa di part berapa. Teman-teman bisa lihat ulasan saya di sebelah kanan layar video YouTube ini ya. Akan saya tampilkan. Saya pernah ulas BNGA ini akan berpotensi membentuk pola inverted head and shoulder ya. Ini dia. Pernah breakout dari support dari resistance IHNS-nya sampai menyentuh angka 1075, tapi mengalami pullback hingga ke angka 935. Dan candle hari ini berhasil berada di atas EMA 21 dan EMA 90 serta mampu breakout dari resistance inverted head and shoulder-nya. Kenaikan hari ini disertai dengan volume pembelian yang meningkat. Jika saya ukur dalamnya head ini dari sini ke sini, maka saya dapatkan 1:1, yaitu dari sini ke sini. Jadi menurut saya potensi target kenaikan dari BNGA adalah ke 1125. Namun sebelum ke 1125, prediksi saya adalah akan menyentuh terdekatnya di resistance 1075. Dengan catatan tidak closing breakdown dari 995 ya untuk BNGA. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami golden cross di posisi jenuh jual ya. Jika saya garis seperti ini, BNGA ini sebentar, BNGA ini oke, ini dia. BNGA ini mengalami yang namanya hidden bullish divergence ya, di mana price-nya atau harganya mengalami kenaikan, tetapi stokastik RSI-nya mengalami penurunan, dan ketika berada di posisi jenuh jual terjadi golden cross, dan dilihat juga polanya mendukung untuk up, yaitu pola bullish
yang disebut dengan inverted head and shoulders, dan hari ini kenaikannya disertai dengan pembelian yang meningkat ya, serta mampu breakout dari resistance IHNS-nya. Maka menurut saya ada potensi terdekatnya itu naik hingga ke 1075, kemungkinan bisa ke 1080 karena di sini ada gap yang belum ditutup ya. Kemungkinan setelah menutup ini akan ada potensi untuk koreksi sehat. Prediksi saya seperti itu untuk BNGA. Tapi tolong dianalisa ulang ya, jangan ditelan mentah-mentah. Selanjutnya yaitu saham kota. Saham kota hari ini closing di angka 206. Ini juga membentuk pola inverted head and shoulders. Jika saya ukur kedalaman dari sini ke headnya ini, maka saya mendapatkan ukurannya dari sini ke sini ya. Ini menurut saya potensi kenaikannya. Potensi kenaikannya menurut saya adalah di 256. Ini sudah di breakout ya, sudah di breakout, kemudian ini mengalami koreksi. Menurut saya jika tidak mampu bertahan di atas 196, tidak mampu bertahan di atas 196, ada potensi untuk menyentuh supportnya ya, yaitu di 178. Sebentar saya lihat ya, di sini terjadi dead cross ya, stochastic RSI-nya mengalami dead cross. Stochastic RSI-nya mengalami dead cross ya, dan menuju ke bawah. Menurut saya seperti ini untuk kota. Jika kembali ke 176 dan 176 ini di closing, di breakdown dalam keadaan closing, maka menurut saya bisa turun ke sini ya. Namun jika kota ini mampu bertahan di atas 176, ketika nanti menyentuh 176 pullback ke sini, maka kalau ada potensi untuk rebound, maka menurut saya bisa untuk mencapai target yaitu di 256. Tetapi jika nanti 176 ini di closing, di breakdown dalam keadaan closing, maka menurut saya koreksinya akan berlanjut, terdekatnya di 162, terdekatnya di situ ya, jika melihat dari stochastic RSI-nya. Dan saya juga melihat di sini price naik ya, price-nya naik, harganya naik, tetapi price-nya naik sebentar. Ini price-nya naik, harganya naik, tetapi volumenya tidak terlalu signifikan kenaikannya. Maka menurut saya jika nanti 176 ini di breakdown, di dalam keadaan closing breakdown, maka menurut saya potensinya akan koreksi hingga ke 162. Tetapi jika 176 ini tidak breakdown closingnya atau mampu mengalami rebound, menurut saya bisa mencapai target 256. Tetapi target 256 ini akan gagal jika kota mengalami closing breakdown dari 176 ya. Menurut saya kota seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BHIT. BHIT ini sudah saya ulas ya kemarin kalau tidak salah. Hari ini turun ya ke angka 96. Penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang melejit. Pas di EMA 21. Pas di EMA 21. Jika besok tidak mampu bertahan di atas EMA 21 atau tidak mampu berada di atas 96, maka ada potensi BHIT akan turun ke 91. Terdekatnya ya di 93 hingga 91. Itu terdekatnya jika tidak mampu bertahan di atas EMA 21. Tapi jika nanti mampu bertahan di atas EMA 91, yaitu mampu bertahan di atas 96 dan mampu ada volume pembelian yang melejit, menurut saya ada potensi untuk up, yaitu terdekatnya di 105 ya untuk BHIT. Selanjutnya jika dilihat dari stochastic RSI-nya terindikasi akan dead cross ya. Terindikasi akan dead cross tapi belum terkonfirmasi ya.
Namun jika dilihat dari candlenya sepertinya akan mengalami koreksi ya. Jika nanti mengalami koreksi, menurut saya minimal terdekatnya yaitu di 93. Jika 93 ini di breakdown, maka ada potensi ke 90. Untuk BHIT seperti itu ya. Untuk besok selanjutnya saham MEDC. Saham MEDC. Saham MEDCI closing di angka 484. Ya, jika dilihat dari struktur besarnya sudah breakdown dari support trendline-nya ini ya. Sudah di breakdown ya, sebelumnya sudah di breakdown. Kemudian ya hari ini pun di breakdown ya, closing dalam keadaan breakdown dari support trendline-nya yaitu di angka 484. Tapi dengan volume penjualan yang tidak terlalu signifikan. Jika dilihat dari stokastik RS-nya pun sudah berada di posisi sebenarnya jenuh jual ya. Dan ada indikasi di sini terjadinya dead cross. Menurut saya untuk MEDC besok adalah jika tidak mampu kembali dari breakout dari bekas support trendline-nya ini, garis kuning ini, maka potensinya adalah akan turun ke 470 ya, terdekatnya yaitu di 470. Tetapi jika nanti mampu breakout kembali dari bekas support trendline-nya ini, garis kuning ini, maka potensinya terdekatnya yaitu up hingga ke 508 ya untuk MEDC. Saya rasa seperti itu untuk besok. Kemudian saham Duit. Saham Duit hari ini closing di angka 288. Jika dilihat dari strukturnya masih downtrend dan price-nya atau harganya masih di bawah EMA 21, yaitu garis biru, masih di bawah EMA 21. Pergerakannya sekarang yaitu di rank 280 hingga 296. 280 dan 296 ini merupakan area demand ya. Area demand yang menurut saya kuat karena sudah beberapa kali area demand ini disentuh, kemudian rebound, kemudian sentuh, kemudian rebound. Dan jika ini nanti tidak mampu bertahan di atas 280, maka menurut saya akan ada koreksi terdekat yaitu di 272 ya. Jika mengalami breakdown dari 280, maka akan mengalami koreksi ke 270. Namun jika mampu bertahan di atas 280, menurut saya pergerakannya masih akan berada di range 280 hingga 290. Untuk Doit saya rasa seperti itu. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh jual ya, sudah mengalami jenuh jual. Kemungkinan ada potensi akan rebound atau mantul ke atas setelah menyentuh 280 ya, karena ini merupakan area demand yang lumayan kuat menurut saya. Selanjutnya yaitu saham MITI. Oke. Saham MITI hari ini closing di angka 93 ya. Closing di angka 93. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross dan dua sinyal stokastik RSI-nya menukik ke bawah ya. Hari ini turun tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Jika besok mampu breakout dari EMA 21 yaitu mampu breakout dari 97, maka ada potensi terdekatnya yaitu akan menyentuh 101 ya. Jika mampu breakout dari EMA 21 yaitu breakout dari 97. Namun besok jika mengalami breakdown dari 93, maka ada potensi terdekatnya yaitu menuju 90 dan 88. Menurut saya MITI ini sedang berada di rank sideways-nya yaitu di rank angka 88 hingga 105. Jika nanti mengalami closing breakdown, maka ada potensi koreksi terdekatnya yaitu di 84 ya, di 84.
4. Namun jika mengalami breakout dari area setway-nya ini, yaitu breakout dari 105, maka terdekatnya ada potensi menyentuh angka 110 untuk MITI ya. Oke, saya rasa cukup untuk MITI. Selanjutnya yaitu saham INAF. Saham INAF hari ini closing di angka 2340 ya. Masih di atas area supply-nya ya. Masih di atas area supply-nya, mampu bertahan di atas area supply yaitu di 2060 hingga 2290 merupakan area supply. Namun harga atau candle masih di bawah EMA 21 dan EMA 90. Menurut saya jika mampu bertahan di atas 2290, maka pergerakan dari INAF akan bergerak di rank 2290 hingga 2420. Namun jika 2420 ini mampu di breakout, maka ada potensi pergerakan INAF yaitu up atau naik ke 2520 untuk terdekatnya ya. Tetapi jika 2290 ini di breakdown, maka ada potensi koreksi yaitu minimal di kira-kira terdekatnya di 2230 ya untuk saham INAF. Di sini terlihat bahwasanya volume harganya turun, tetapi volume pun ikut turun. Maka di sini menurut saya jika saya lihat dari stokastik RS-nya sebenarnya sudah golden cross. Saya rasa di sini butuh, jika nanti terjadi volume pembeliannya meningkat, menurut saya bisa up ya. Dan seharusnya ini menurut saya jika berdasarkan dari volume INAF ini menurut saya bisa up ya. Minimal terdekatnya di 2490 ya, di 2490 yaitu tepat di EMA 21-nya ya. Oke, saya rasa cukup untuk INAF. Selanjutnya yaitu saham PANR. Oke, PANR sudah saya ulas ya di grup WA saya. PANR ini saya pernah memberikan saran ya, jika nanti mampu breakout dari 139 maka ada potensi up. Target pertamanya yaitu saya menyampaikan di grup yaitu 150 tercapai, kemudian target keduanya yaitu 160. Jika 160 tercapai maka menurut saya ada potensi ke 170 ya untuk PANR. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun masih menjulang ke atas ya, belum ada terindikasi terjadinya dead cross, dan di sini juga terlihat bahwasanya PANR di sini terjadi golden cross antara EMA 21 dengan EMA 90, dan jika dilihat dari struktur kecilnya membentuk pola inverted head and shoulders ya. Menurut saya PANR masih ada potensi up ya. Jika mampu kembali nanti breakout dari 160-161 maka ada potensi ke 170. Oke, untuk saya rasa cukup untuk PANR. Selanjutnya yaitu saham PTSN. Saham PTSN hari ini closing di angka 288, masih di atas EMA 21. EMA 21 yaitu di angka 284. Jika besok mengalami breakdown dari EMA 21, menurut saya ada potensi untuk turun ke 278. Jika EMA 21, jika 284 ini di breakdown maka ada potensi ke 278 untuk terdekatnya. Namun hari ini penurunan harga tidak disertai dengan penjualan yang meningkat ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih menjulang ke atas dua sinyalnya. Maka menurut saya kemungkinan nanti jika menyentuh dari EMA 21 ini, kemungkinan ada potensi untuk rebound kecil ya. Ya, mungkin terdekatnya bisa mampu rebound ke 296 ya untuk terdekatnya. Selama tidak breakdown dari support trendline-nya ini, maka menurut saya PTSN masih oke ya. Dan alangkah baiknya jika mampu breakout dari resistance trendline-nya yaitu di 342. Karena di sini menurut saya di sini ada potensi ini, kalau saya lihat sebenarnya ini adalah
chart dari indikasi bullish ya. Tapi kita lihat dulu, butuh konfirmasi apakah mampu breakout dari resistance trendline-nya ini. Kalau tidak mampu atau malah justru mengalami breakdown dari support trendline ini, maka bullishnya menurut saya bisa gagal ya. Oke, saya rasa cukup untuk PTSN. Selanjutnya yaitu saham BNII. Bank Maybank Indonesia. BNII hari ini closing di angka 340. Masih berada di atas support trendline-nya ya. Ini support trendline-nya garis putih ini masih berada di atas support trendline-nya. Tetapi hari ini closingnya berada di bawah EMA 21 ya. Besok menurut saya jika mengalami breakdown dari support trendline, maka ada potensi BNII akan menyentuh ke 336 ya, ada potensi ke 336. Jika mampu bertahan dari 336, kemungkinan besok ada potensi untuk kembali masuk ke dalam area antara resistance trendline dan support trendline ini ya. Menurut saya seperti itu. Menurut saya tidak baik, indikasi tidak baik adalah ketika BNII maksud saya breakdown dari 328 ya. Jika dilihat dari volume seharusnya ada potensi untuk up ya, untuk up. Kemudian jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya ada indikasi terjadi dead cross ya. Ada indikasi terjadi dead cross. Jika besok tidak mampu bertahan di atas 336, maka menurut saya ada potensi untuk lanjut turun ya. Dan indikasi tidak baiknya adalah breakdown dari 328. Oke. Untuk BNII saya rasa cukup. Selanjutnya yaitu saham SGER. SGER hari ini closing di angka 435. Kalau tidak saya sudah ulas kemarin ya, atau satu hari sebelumnya ya. Di sini ada area supply ya, ada area supply yang tidak mampu di breakout. Ketika mampu breakout tapi kembali pullback ya, kembali turun karena ada tekanan jual. Dan hari ini closing dari SGER ini membentuk gap ya, membentuk gap. Oke. Yaitu gap di 460 hingga 485. Closingnya masih di atas EMA 21. Jika besok tidak mampu breakout dari 460, maka potensi bergerakannya menurut saya ada di 430 hingga 460. Tetapi besok jika mampu di breakout 460, menurut saya ada potensi mampu untuk menutup gap ini ya, untuk seger SGER. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya pun sudah jenuh jual, kemudian terkonfirmasi terjadinya dead cross di stokastik RSI-nya ya. Oke, saya rasa seperti itu untuk saham SGER. Selanjutnya yaitu saham film. MD Pictures Tbk ya. Hari ini closing di angka 362, masih di atas supportnya yaitu di atas 348. Tetapi jika dilihat dari EMA 21 dan EMA 90-nya sudah mengalami dead cross ya. Tetapi sejauh ini film masih mampu bertahan di atas supportnya yaitu di atas 348. Menurut saya film akan terindikasi tidak baik jika mengalami closing breakdown dari 348, yaitu ada potensi turun di area demand ini, yaitu area 344 hingga 328. Tetapi secara struktur besarnya film masih uptrend ya.
masih uptrend, cuma perlu hati-hati jika tidak mampu bertahan di atas 348. Film ini menurut saya indikasi baiknya jika mampu breakout dari resistance trendline garis kuning putus ini, ya. Oke, saya rasa cukup untuk saham film. Selanjutnya yaitu saham BSIM. Saham BSIM. BSIM hari ini closing di angka 1120. Menurut saya BSIM ini berpotensi membentuk pola rising wedge ya, di mana price-nya atau harganya mengalami peningkatan ya, mengalami kenaikan. Ini dia price-nya naik ya. Sebentar, ini price-nya naik, tetapi dilihat dari volumenya mengalami penurunan. Berarti tidak ada indikasi pembelian yang atau volume pembelian yang kuat ya. Jika nanti mengalami breakdown dari, menurut saya, dari resistance dari support trendline ini, garis kuning ini, maka ada potensi BSIM akan turun terdekatnya yaitu di 1045. Terdekatnya ya di 1045. Dan EMA 21-nya yaitu di angka 1100. Jika mengalami closing breakdown atau breakdown dari 1100, maka menurut saya ada potensi turun ke 1045. Dan harus lebih hati-hati kembali teman-teman jika mengalami breakdown dari supportnya ini yaitu di angka 1000 ya. Hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 1000, karena ini merupakan menurut saya support yang kuat ya. Jika mengalami breakdown dari 1000, ada potensi BSIM ini kembali turun. Kebetulan di sini ada gap yang sudah pernah dibentuk, tetapi belum pernah ditutup ya. Ini gap di angka 890 hingga 920 ya. Intinya adalah jika mengalami breakdown dari 1100, maka ada potensi terdekatnya yaitu di 1040. Semoga saja mampu bertahan di area sini dan kemudian mengalami breakout. Tapi jika dilihat dari volume, menurut saya ada potensi untuk turun. Ya, dilihat dari stokastik RSI-nya pun belum ada indikasi jenuh jual, dan kemudian belum ada indikasi stokastik RSI-nya mengalami golden cross dan masih menukik ke bawah ya. Menurut saya ada potensi untuk turun saham BSIM. Selanjutnya yaitu saham Friend ini sudah sangat sering saya ulas ya. Kalau tidak salah target kenaikan terdekatnya kalau tidak salah waktu itu saya mengatakan di 138 hingga 139. Oke. Ternyata hari ini disentuh ya 138 hingga 139, bahkan sempat lebih dari itu ya. Ini sempat ke 142. Saya kalau masih ingat sekali, saya mengatakan bahwa waktu di tanggal 19 Agustus, jika tidak closing dari 118 119, tidak breakdown dari 118 dan 119, friend ini ada potensi up hingga ke 138 dan 139. Ternyata hari ini dicapai, yaitu tanggal 26 Agustus. Di sini sudah menutup gap yang pernah terbentuk ya. Ini ada gap di 138 dan 139. Wajar turun setelah menutup gap dan kembali turun closing di angka 129. Di sini juga di area ini, di area 126 125 hingga 126 ini ada gap yang pernah terbentuk yaitu ya. Dan ada potensi jika besok turun, potensinya adalah menutup gap ini. Dilihat dari
price hari ini penurunannya disertai dengan volume penjualan yang melejit atau meningkat, maka besok menurut saya ada potensi menutup gap 125 dan 126 untuk trend seperti itu ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya pun terindikasi akan dead cross ya, tapi belum pasti, baru terindikasi. Maka menurut saya jika mengalami koreksi terdekatnya yaitu menurut saya bisa menutup gap ini di 125 dan 126 ya. Selama tidak breakdown dari support trendline orange ini dan tidak closing breakdown dari 119 118, menurut saya trend masih bisa up ya. Tapi jika nanti mengalami breakdown dari 119 dan 118, bisa jadi koreksinya hingga ke EMA 90 yaitu di 114 terdekatnya jika mengalami breakdown 118 dan 119 ya. Selanjutnya yaitu saham agro. Saham agro juga sudah sering saya ulas ya. Agro kembali turun ya, closing di angka 2210 yaitu di bawah EMA 21. Memasuki area demand kembali yaitu area angka 2180 hingga 2280. Penurunan hari ini disertai dengan volume penjualan yang meningkat ya, Kemudian dari stokastik RSI-nya pun sudah mengalami dead cross. Maka jika besok mengalami koreksi, menurut saya adalah bisa turun ke 2120 jika mengalami breakdown dari 2180 ya. Tetapi jika masih mampu bertahan di atas 2180, maka menurut saya pergerakan dari agro akan berkutat di rank 2180 hingga 2280. Saya mengantisipasi kepada teman-teman supaya hati-hati jika mengalami closing breakdown dari 2180. Karena jika closing breakdown dari 2180, menurut saya ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Ya, terdekatnya yaitu di 2120. Menurut saya alangkah oke-nya, indikasinya akan baik jika agro ini mampu closing breakout dari EMA 21 dan mampu breakout dari rasio Fibonacci 0,5 yaitu di 2440. Oke, saya rasa cukup untuk agro. Selanjutnya yaitu saham ESA. Saham ESA hari ini closing di angka 340. Masih di area yang pernah area sideways sebelumnya ya, di area supply ya, masih di area supply. Supportnya support dari area supply ini ada di 338. Hari ini penurunan hari ini tidak disertai dengan volume penjualan yang meningkat. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah menjulang ke atas ya. Kemudian namun masih di bawah EMA 90 ya. Jika besok mampu bertahan di atas 338, maka ada potensi ESA ini terdekatnya akan menyentuh ke 354. Tapi jika besok mengalami breakdown dari 338, maka ada potensi turun terdekatnya di 332. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk saham ESA. Selanjutnya yaitu saham BBRI. BBRI kalau tidak salah kemarin sudah saya ulas ya. Oke, BBRI masih di atas 3.820 ya. Masih di atas 3.820. Menurut saya masih seperti sebelumnya. Ketika BBRI ini menurut saya masih oke
jika tidak breakdown dari 3820. Ya, jika closing breakdown dari 3820 dan tidak mampu bertahan di atas 3820, maka ada potensi untuk menutup gap kecil yaitu di rank angka 3770 hingga 3750 ya. Akan oke, menurut saya ada indikasi oke jika EMA 21 ini mampu kembali breakout dari 3890 ya, yaitu breakout dari EMA 21-nya kemungkinan bisa up ke 3960, tapi hati-hati jika mengalami breakdown dari 3820 ya untuk BBRI. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya pun masih menukik ke bawah ya, dua sinyal stochastic RSI-nya masih downtrend ya. Hati-hati jika mengalami breakdown dari 3820. Menurut saya seperti itu untuk BBRI. Selanjutnya yaitu saham yang terakhir, saham BJBR. Saham BJBR. Oke ya, saham BJBR hari ini closing di angka 1240 ya. Stochastic RSI-nya pun masih menukik ke bawah. Hari ini penjualan hari ini volumenya tidak terlalu signifikan ya. Dan BJBR menurut saya jika tidak closing dari support trend lainnya ini, menurut saya pergerakannya masih akan berkutat di area ini ya. Jika tidak breakdown dari support trend line-nya ini ya. Jika ini di breakdown maka ada potensi untuk turun. Nah, untuk besok menurut saya adalah jika mampu bertahan di 1240 maka ada potensi BJBR akan breakout dari EMA 21-nya yaitu breakout dari 1250. Tetapi besok jika tidak mampu bertahan di 1240 maka ada potensi koreksi terdekatnya yaitu di 1225 ya. Di 1225. Dari struktur keseluruhannya sebenarnya BJBR masih downtrend ya. Oke, saya rasa cukup untuk saham BJBR. Hanya itu ulasan dari saya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih teman-teman yang telah berkenan menonton video ini. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, apapun yang saya ulas hari ini mohon untuk dianalisa ulang ya, disesuaikan dengan style atau sistem trading masing-masing. Dan bagi teman-teman yang baru hadir, baru menonton video ini atau baru nonton channel saya, silakan jika berkenan bergabung di WA grup saya, yaitu link WA grupnya berada di deskripsi. Teman-teman bisa berdiskusi bareng dengan teman lainnya di grup WA saya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.